M1713023038 dari Pendidikan Kimia 2017 Universitas Lampung. Di sini saya ingin menampilkan hasil video micro teaching secara online saya mengenai indikator pengetahuan 3.9.1 menjelaskan struktur dan rumus umum senyawa alkanol, dan 3.9.2 menjelaskan tata cara penamaan senyawa alkanol berdasarkan IPA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kelihatan sekali ya kalian bersemangat untuk mengikuti pertemuan daring hari ini. Adakah di antara teman kalian yang tidak hadir dalam pertemuan daring hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kegiatan daring hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas pimpin doa. Baik, Bu. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, adakah di antara kalian yang masih ingat pada pertemuan daring sebelumnya kita telah membahas materi apa? Saya masih ingat. Pertemuan daring yang kemarin itu kita mempelajari mengenai haloalkana. Ya, tepat sekali. Nah, pada pertemuan daring hari ini kita akan membahas tentang senyawa turunan alkana yang lainnya. Namun sebelumnya, Ibu ingin kalian membaca terlebih dahulu indikator pengetahuan yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini dan tujuan pembelajaran. Di PPT yang Ibu kirimkan di grup ya, silakan dibaca dulu. Baik, Bu. Apakah sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang kalian sudah mengerti apa yang harus kalian capai pada pertemuan daring hari ini? Mengerti, Bu. Oke, baiklah. Sekarang kalian masih aktif kan PPT-nya nih? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, sekarang lihat geser ke slide berikutnya. Itu ada gambar apa? Gambar parfum, Bu. Ya, tentu kalian suka memakainya kan? Iya, Bu. Saya suka memakainya. Oke, sekarang pindah ke slide berikutnya. Itu ada gambar apa, anak-anak? Ada gambar hand sanitizer, Bu. Pembersih Ya, tangan, Bu. Pembersih tangan. Benar, gel pembersih tangan atau hand sanitizer. Selanjutnya, ke gambar selanjutnya, ke PPT berikutnya, itu ada gambar apa? Ada masker wajah, Bu. Masker wajah, Bu. Ya, tepat sekali. Ternyata kalian sudah mengenal produk-produk itu ya? Sudah, Bu. Nah, ternyata di dalam produk-produk itu mengandung alkohol, di mana alkohol itu termasuk ke dalam salah satu senyawa turunan alkana yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu senyawa alkanol. Sebelum kalian memahami lebih lanjut mengenai senyawa alkanol, Ibu ingin kalian membaca terlebih dahulu wacana yang ada di LKPD yang telah Ibu kirimkan melalui WA. Apakah sudah masuk? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, Ibu beri waktu 2 menit untuk membacanya ya. Baik, Bu. Baik, Bu.
Oke. Apakah kalian sudah selesai membacanya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah. Setelah kalian membaca wacana di LKPD, adakah pertanyaan yang ingin kalian ajukan terkait hal-hal yang belum kalian mengerti? Saya, Bu. Iya, Sasa, silahkan. Saya ingin bertanya bagaimana struktur dan juga rumus umum dari senyawa alkanol itu, Bu. Pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Bagaimana dengan tata nama berdasarkan IUPAC dari senyawa alkanol, Bu? Pinter. Ada pertanyaan lain? Tidak, Bu. Baiklah, Tidak, Bu. sekarang silahkan kalian tulis pertanyaan yang sudah diajukan di LKPD bagian menanya. Kemudian kalian mencoba menjawab pertanyaan yang ada di bagian mengumpulkan data serta mengasosiasi. Dalam hal ini Ibu beri waktu 10 menit. Cukup? Cukup, Bu. Ya, silahkan kerjakan. Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya, anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai struktur umum senyawa alkanol, coba kalian perhatikan struktur-struktur senyawa alkanol yang berada di wacana atau pada bagian mengumpulkan data yang diberi kotak warna merah. Itu ada gugus apa namanya? Gugus fungsi OH, Ibu. Ya, benar sekali. Itu merupakan gugus fungsi OH. Nah, selain ada gugus fungsi OH, di senyawa alkanol ada gugus apa lagi yang diberikan tanda kotak warna biru? Saya, Bu, itu merupakan gugus alkil, Bu. Ya, lalu Reviza, apa lambang dari gugus alkil itu? Gugus alkil itu lambangnya adalah R, Bu. R Baik. besar. Ya, benar sekali. Jadi, bagaimana struktur umum dari senyawa alkanol itu? Coba kalian tulis di kertas ya. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Baiklah, siapa yang ingin menunjukkan hasil penulisannya? Oke, semuanya. Iya, sudah benar. Pintar semuanya bahwa struktur umum dari suatu senyawa alkanol adalah ROH. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor 2, coba kalian cermati hasil jawaban kalian di bagian B, di bagian mengumpulkan data. Itu bagaimana jumlah atom H dalam suatu senyawa alkanol terhadap bertambahnya jumlah atom C. Pada senyawa alkohol atau alkanol, jumlah atom H sama dengan 2 kali jumlah atom C yang ditambah 2, Bu. Ya, benar sekali. Lalu bagaimana dengan jumlah atom O terhadap Menurut bertambahnya saya, Bu, jumlah atom C? menurut saya, Bu, jumlah atom O tidak terpengaruh oleh bertambahnya atom C, sehingga atom O tetap satu, walaupun atom C-nya bertambah banyak. Pintar. Nah, lalu berarti bagaimana rumus umum dari suatu senyawa alkanol apabila jumlah atom C-nya dilambangkan dengan N? Coba kalian tuliskan di kertas. Adakah yang ingin menunjukkan hasil penulisannya? Bu. Ya, Sasa, silakan. Saya, Bu. Ya, Reviza, silakan. Oke, benar ya bahwa rumus umum dari suatu senyawa alkanol adalah CnH2n ditambah 2O.
Kemudian untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, coba kalian perhatikan pada tabel 2 yang berada di pengumpulan data. Apakah sudah ketemu semuanya? Sudah, Bu. Oke. Untuk menjawab pertanyaan, coba sekarang kalian perhatikan namanya. Apakah ada perbedaan antara penamaan dalam senyawa alkana dan dalam penamaan senyawa alkanol? Ada, Bu. Ada Iya, Sasa, perbedaan. apa? Jadi terdapat perbedaan, Bu, di mana akhiran huruf A pada penamaan senyawa alkana pada senyawa alkanol ini diganti dengan akhiran ol. Ya, tepat sekali. Nah, sekarang coba kalian perhatikan struktur dan nama pada senyawa nomor 1, 2, dan 3 pada tabel 3 pada bagian mengumpulkan data. Bagaimanakah cara penomoran dalam penamaan senyawa alkanol? Ya, Reviza? Penomoran terkecil pada struktur alkanol itu dimulai dari salah satu ujung rantai induk yang terdapat gugus fungsi OH-nya, Bu. Oke, benar. Pintar sekali. Tapi bagaimana jika gugus OH tersebut tidak berada di ujung seperti pada senyawa nomor 4 dan 5? Saya, Bu. Iya, Sasa? Jadi penomorannya dimulai dengan rantai induk yang dekat dengan gugus fungsi OH juga, Bu. Oke, untuk jawaban Sasa sedikit sudah benar, tetapi masih kurang tepat. Ibu apresiasi karena sudah berani untuk menjawab. Adakah yang ingin memperbaiki? Saya, Bu. Iya, Reviza? Yang diberi nomor terkecil itu dimulai dari ujung rantai induk yang paling dekat dengan gugus fungsi OH, Bu. Ya, benar sekali. Lalu coba perhatikan kembali senyawa nomor 4 dan nomor 5. Itu sebelum penulisan kata propanol dan butanol, itu ada angka 2. Itu artinya kira-kira menunjukkan apa ya? Ada yang tahu? Angka 2 menunjuk saya, Bu, saya. Iya, ya. Jadi angka 2 di situ menunjukkan letak gugus fungsi OH pada rantai induknya, Bu. Ya, benar sekali. Jadi di sini letak gugus OH pada penamaan senyawa alkanol itu juga dituliskan. Namun hal ini tidak berlaku untuk atom C yang hanya berjumlah 1 dan 2. Contohnya ada di senyawa nomor 1 dan 2 pada tabel 3. Mengapa tidak perlu kita tuliskan untuk senyawa alkanol yang hanya memiliki 1 atau 2 atom karbon, Bu? Oke, baiklah. Kita mulai dari metanol ya, kalau atom karbonnya 1. Coba perhatikan. Ini metanol kan? Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, adakah atom karbon lain yang bisa diberi gugus OH? Tidak ada, Bu. Nah, jadi sudah pastikan struktur dari suatu senyawa metanol itu adalah seperti yang tadi Ibu tunjukkan? Iya, Bu. Tapi ya, Bu, di etanol ada atom karbon lain yang dapat diberi gugus fungsi OH. Lalu mengapa tidak perlu dituliskan juga? Pemikiran yang luar biasa, Sasa. Oke, sekarang perhatikan ini. Nah, ini ada 2. Jika Ibu letakkan gugus OH-nya di bagian yang sebelah sini, di C yang sebelah sini, gugus OH-nya ada di atom karbon nomor berapa? Nomor 1, Bu. Ya, benar sekali. Lalu, jika Ibu letakkan di atom karbon yang lainnya, yaitu yang sebelah sini,
itu gugus OH-nya ada di atom karbon nomor berapa? Nomor 1 juga, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, sudah pastikan kalau etanol itu walaupun gugus OH-nya diletakkan di salah satu atom karbonnya akan memiliki nama satu etanol. Oleh karena itu, tidak dituliskan. Apakah kalian sudah paham sampai di sini? Paham, Sudah, Bu. Bagus. Nah, coba sekarang kalian perhatikan struktur dan nama pada senyawa nomor 6, 7, dan 8. Nah, dalam suatu senyawa alkanol itu kan ada rantai cabangnya. Lalu bagaimana penamaannya? Apabila ada rantai cabang, itu yang ditulis duluan rantai cabangnya atau rantai induknya? Rantai cabangnya, Bu. Oke, benar sekali. Nah, seperti letak gugus OH, letak dari rantai cabang juga itu dituliskan dalam penamaan suatu senyawa alkanol. Oke, baiklah. Bagaimana jika dalam suatu senyawa alkanol itu memiliki dua rantai yang berbeda, seperti yang senyawa nomor 9? Bagaimanakah cara penamaannya? Saya, Bu. Iya, Sasa, silakan. Jadi penamaan rantai cabang yang dituliskan terlebih dahulu sesuai dengan urutan abjad huruf depannya, Bu. Ya, excellent. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan senyawa nomor 10. Bagaimanakah penulisan yang benar untuk senyawa tersebut? Yang dijadikan sebagai rantai induk adalah rantai terpanjang, dan rantai induk ini terdapat gugus fungsi OH yang diberi nomor paling kecil. Ya, tepat sekali ya. Selanjutnya kita ke senyawa terakhir, yaitu senyawa nomor 11. Dapat dilihat bagaimana letak gugus OH-nya, anak-anak? Sama, Bu. Sama, Oke. Bu. Benar sekali ya, sama. Tetapi rantai cabangnya diberi nomor 3, bukan nomor 5. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara penamaannya ketika dalam suatu senyawa alkanol memiliki letak gugus OH yang sama? Saya, Bu. Ya, Sasa? Menurut saya, penomoran rantai induknya dimulai dari ujung yang dekat dengan rantai cabangnya, sehingga cabang-cabang mendapatkan nomor yang paling kecil. Ya, benar sekali. Nah, sekarang coba kalian tulis hasil kesimpulan kalian di bagian menyimpulkan. Ibu beri waktu 5 menit. Ingat, tulis poin-poinnya saja ya. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Apakah kalian sudah selesai menyimpulkannya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah. Sekarang siapa yang akan mencoba untuk menyimpulkan mengenai struktur dan rumus umum dari senyawa alkanol? Saya, Bu. Iya, Sasa, silakan. Bacakan saja. Jadi, struktur umum dari senyawa alkanol adalah ROH, yang mana R merupakan gugus alkil, sedangkan rumus umum dari senyawa alkanol adalah CnH2n plus 2O, yang mana N adalah jumlah atom C-nya, Bu. Ya, benar sekali. Nilai plus untuk Sasa. Oke, selanjutnya siapa yang ingin mencoba untuk menyimpulkan mengenai tata cara penamaan senyawa alkanol berdasarkan IUPAC? Saya, Bu. Iya, Revija, silakan. Tata cara penamaan senyawa alkanol berdasarkan IUPAC yang pertama adalah akhiran A pada penamaan senyawa alkana digantikan dengan ol. Yang kedua, letak gugus OH diberi nomor sesuai dengan nomor atom karbon yang mengikatnya, kecuali pada metanol dan etanol. Yang ketiga, dijadikan sebagai
Rantai induk adalah rantai terpanjang yang terdapat gugus fungsi OH dengan penomoran terkecil. Kemudian yang keempat, penamaan senyawa alkanol yang pertama dituliskan adalah nomor cabangnya, beserta nama rantai cabangnya. Kemudian nomor letak gugus fungsi OH serta nama rantai induknya. Dan jika terdapat lebih dari satu cabang yang berbeda, maka penulisannya sesuai dengan abjad, huruf depannya, dan yang terakhir adalah apabila posisi gugus fungsi OH sama dari kedua ujung, maka penomoran dimulai dari salah satu ujung sehingga cabang-cabang mendapat nomor terkecil, Bu. Jawaban yang luar biasa, Reviza. Sangat lengkap sekali. Nilai plus untuk Reviza juga. Oke, apakah ada yang memiliki kesimpulan yang berbeda dari Reviza? Tidak, Bu. Oke, jadi sekarang kalian sudah memahami belum mengenai struktur umum, rumus umum, serta tata cara penamaan senyawa alkanol? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Atau adakah yang ingin ditanyakan terkait materi alkanol sebelum kita akhiri pertemuan daring hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Baiklah, jika begitu, kita cukupkan diskusi kita pada pertemuan daring hari ini. Kerja bagus anak-anak karena kalian telah menjawab pertanyaan dengan sangat luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, karena waktu sudah habis, sepertinya sudah mau habis, tolong kalian kerjakan soal latihan yang berada di LKPD, dikumpulkan sebelum pertemuan daring berikutnya melalui kontak WA Ibu. Jangan lupa juga LKPD-nya ya. Baik, Bu. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas sifat kimia, sifat fisik, serta kegunaan dari senyawa alkanol. Ibu harap kalian sudah mempelajari materi tersebut terlebih dahulu sebelum kita bertemu pada daring berikutnya. Selamat belajar, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.